rindu dan hati yang penuh dengan kehausan akan Tuhan, maka apa ya, rasa lapar di dalam tubuh jasmani ini bisa terkalahkan Bapak Ibu. Amin. Karena roh kita lebih kuat. Untuk itu mari kita sama-sama pagi hari ini kita beribadah. Kita mau beri makan tubuh rohani kita secara kita bersama-sama pada hari ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Amin Bapak Saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita akan mulai ibadah kita dan kita bersatu dalam doa syafaat terlebih dahulu. Mari satukan hati kita mulai ibadah kita dengan doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih anugerah-Mu melimpah pada setiap kami Tuhan Yesus. Di mana sebenarnya ada Tuhan buat hari ini Tuhan, kami semua Tuhan masih diberi kesempatan Tuhan untuk hadir Tuhan, untuk mengasihi Engkau dan beribadah Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan hari ini Tuhan, Kau yang mengurapi kami semua Tuhan. Urapi Tuhan dari pelayan hamba-hamba-Mu Tuhan, dari WL, singer, imam-imam-Mu Tuhan, musik-musik-Mu Tuhan. Kau curahkan oleh kuasa hadirat-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan tertumpah atas kami, sehingga kami bawa Tuhan di dalam pelayan kami Tuhan Yesus. Ada kuasa, ada hadirat-Mu Tuhan yang untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Urapi kami semua Tuhan, mengurapi Tuhan buat Pastor Niko Tuhan yang akan menyampaikan dengan visi misi yang Kau berikan Tuhan, apa yang Kau taburkan Tuhan Yesus, sehingga dalam kehidupan kami meresponi dengan khotbah yang Kau berikan hari Tuhan melalui TV media ini. Kami percaya dengan kuasa firman-Mu hidup kami Tuhan semakin kuat, semakin teguh, semakin diubahkan, semakin mengasihi Kau ya Bapa. Urapi Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu buat Pastor Niko Tuhan, yang memberi kekuatan sebagai gembala sidang kami Tuhan Yesus. Kau akan memberkati Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan sebagai messenger Pentaktos yang ketiga Tuhan Yesus. Kami sangat percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kuasa api Pentaktos tercurah Tuhan atas semua ada di gereja-Mu Tuhan, maupun seluruh bangsa-bangsa ya Bapak boleh mengenal makna dan mengerti api Pentaktos yang ketiga ya Bapak. Di mana Kau curahkan api Pentaktos ketiga Tuhan, situ ada penuaian ya Bapak. Ada kuasa-Mu Tuhan Yesus yang ingin melawan menjamah setiap umat Tuhan Yesus, berjumpa secara otentik Tuhan Yesus dengan everyone for the Jesus Tuhan, buat umat-Mu yang kami kasih Bapak. Saya percaya Tuhan, lawatan akan terjadi Tuhan seluruh bangsa-bangsa ya Bapak, sehingga penuaian tergenapi Tuhan Yesus dalam visi gereja kami Bapak. Pakai hamba-Mu, pakai juga Tuhan untuk wakil kami, beri kekuatan, yang selalu menopang atas kepala sidang kami Tuhan, dan untuk di dalam persatuan tubuh dalam beribadah gereja-Mu Tuhan Yesus, satu visi, satu misi Tuhan Yesus, untuk mewujudkan penuaian ya Bapak. Percaya Tuhan Yesus, satukan Tuhan Yesus dengan visi yang Kau berikan di dalam gereja kami Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Ibu Hermin, berkati Billy, seluruh keluarga besarnya Tuhan Yesus dengan kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan Gembala kami di Kampar, Bapak sendirian, selain Gembala seluruh pengertiannya Tuhan. Tuhan memberkati. Pakai juga hamba-Mu Bapak sendirian Tuhan untuk membawa penuaian dalam pengembalaan CK4 Tuhan Yesus. Kami sangat percaya dengan visi 10.000 jiwa Tuhan Yesus, pasti Kau akan memberikan Tuhan Yesus yang terbaik buat dalam pengembalaan CK4 Tuhan Yesus. Kita melihat Tuhan Yesus setiap cabang-cabang akan masuk di dalam penuaian di setiap ibadah-ibadah ya Bapak. Mari Tuhan Yesus, Kau berikan dengan kasih-Mu Tuhan jiwa-jiwa Tuhan untuk mewujudkan penuaian dalam pengembalaan CK4 ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus, berkati seluruh jiwa Bapak dengan kasih Kau Tuhan. Terima kasih Bapak yang berdoa juga Tuhan buat Pastor Hengki, beserta gembala kami kasih Tuhan. Kau berikan kekuatan memampukan Tuhan Yesus mengerti kami sebagai hamba-Mu Tuhan, sebagai pengembala di GBI Pademangan Tuhan Yesus. Kami sangat percaya dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, Kau yang akan berjalan bersama hamba-Mu Tuhan Yesus dalam pengembalaan GBI Pademangan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau melihat di mana bagu-bagu yang kosong hari ini Tuhan Yesus, dengan iman pengharapan kami Tuhan Yesus, 50 jiwa perman Tuhan Yesus,
Kau akan memasuki Tuhan Yesus jiwa-jiwa Tuhan, Kau yang akan menggotong Tuhan Yesus untuk hadir dalam ibadah kami ya Bapa. Kami percaya penuaian di GBI pada mana Tuhan Yesus, lawatan Allah terjadi Tuhan Yesus oleh api Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Pentakosta Tuhan yang akan tercurah Tuhan ada di GBI Pademangan dengan lawatan Tuhan. Seluruh area wilayah domisili ini yang ada di GBI Pademangan dan sekitarnya Bapak, jamah Tuhan Yesus, sehingga boleh kami melihat Tuhan Yesus kasih-Mu Tuhan Yesus ada di GBI Pademangan Bapak. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Kau sering memberkati setiap anak-anak itu dalam bekerja, dalam usaha, rumah tangga Tuhan Yesus. Biar ada mesra sukacita-Mu, penyertaan Allah selalu Tuhan Yesus mengikuti setiap pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat negeri kami cintai, buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya bangsa kami Tuhan akan Kau melawat Tuhan Yesus, Kau akan mentransformasi Tuhan Yesus. Bangsa kami akan merestorasi bangsa kami, Kau akan memulihkan bangsa Indonesia Tuhan Yesus untuk mewujudkan Indonesia maju ya Bapak, sehingga bangsa kami dilawat oleh Tuhan. Everyone for Jesus juga Tuhan, Kau akan curahkan buat di bangsa kami. Kau melawat, Kau menanamkan Tuhan dengan hati yang berintegritas, hati yang adil dan jujur atas kepemimpinan yang sudah Kau percayakan atas Presiden kami Tuhan, Prabowo Gibran Tuhan, menteri-menteri Tuhan, gubernur, DPR, seluruh pejabat yang sudah Kau percayakan Tuhan. Kau lawat Tuhan Yesus, hatinya Tuhan Yesus penuh dengan belas kasih, yang ingin sungguh-sungguh mengasihi, ingin memulihkan negeri kami yang kami cintai, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menaungi dengan takut-Mu Tuhan Yesus, dengan kemuliaan-Mu, bangsa Indonesia Tuhan akan maju oleh karena Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat bangsa umat kesayangan-Mu Tuhan, buat Israel Tuhan. Kami sangat percaya Kau hadir Tuhan Yesus, di mana bangsa umat kesayangan-Mu Tuhan dalam keadaan darurat Tuhan Yesus, di mana dalam keadaan perang Tuhan Yesus. Kami sangat percaya janji-Mu Tuhan, Yesaya 40 Tuhan, Engkau akan menyertai bangsa umat kesayangan-Mu. Engkau yang akan meneguhkan kekuatan Tuhan dan memberi kemenangan Tuhan atas bangsa umat-Mu, pilihan-Mu ya Bapak. Kami percaya Kau luputkan, Kau menjagai, Kau akan melindungi umat-Mu ya Bapak. Biarlah kehendak-Mu terjadi Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan perang Tuhan Yesus, di Timur Tengah seluruh Tuhan Yesus, Engkau yang akan membantu semua Tuhan Yesus dengan jalan yang terbaik buat bangsa umat kesayangan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan perang Tuhan Yesus, penuaian akan terjadi Tuhan Yesus di seluruh Timur Tengah yang ada Tuhan Yesus dalam kekacauan perang Bapak. Kami percaya Kau hadir dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau akan menampakkan sinar kemuliaan Allah bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan, sehingga Injil kabar baik Tuhan tersebar seluruh dunia Tuhan, maupun di Timur Tengah, bahwa Engkaulah Allah yang adil, Allah yang kudus, Allah yang memberi kemenangan buat bangsa Israel Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, inilah kami semua setiap umat-Mu Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan Yesus, jamah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap umat-Mu hadir-hadir Tuhan, membuka hati dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus untuk membawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus, mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Karena hari ini semakin hari semakin waktunya semakin dekat Tuhan Yesus. Biar sangat serius dalam ibadah Tuhan setiap umat-Mu Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau ya Bapak. Layaki kami Tuhan, kuduskan kami, hati kami, sucikan kami Tuhan Yesus. Kami orang berdosa Tuhan Yesus, Kau mengampuni Tuhan Yesus, sehingga apa yang Engkau curahkan dengan kekudusan-Mu Tuhan Yesus, boleh kami layak di hadapan-Mu Tuhan dan mempersembahkan terbaik di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita meninggikan Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama merindukan kita bisa melihat Tuhan hadir dalam ibadah kita pagi hari ini.
Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Suaramu nyanyikan dengan senang hati. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh
Ya
urapiku mengalir peduliku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam
kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, tinggal di dalam hadirat-Mu selalu menyenangkan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Biar ini terus menjadi kerinduan dalam setiap hidup kami. Kami mau senantiasa ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji-Mu lebih lagi, bertahta atas setiap pujian umat-Mu di tempat ini. Kami tinggikan Kau, kami muliakan, kami besarkan, kami agungkan Engkau Yesus yang menjadi Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Yang saya memuji Tuhan lebih lagi, mari sama-sama kita katakan amin. Yuk kita memuji Tuhan dengan semangat. Karena apa? Karena Roh Allah tercurah di tempat ini. Amin.
Yuk boleh colek kiri kanannya. Yuk bangkit kembali. Harus bangkit ya. Katakan kepada roh setiap kita, bangkit hai rohku ya. Kita harus bangkit Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan sudah bangkit dari mati dan naik ke surga untuk menjadikan tempat bagi setiap. Amin. Setiap kita selamat di dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya Bapak Saudara. Tepuk tangan sekali bagi Tuhan. Selamat untuk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara. Minggu ketiga kita akan memberikan persembahan diakonia. Mari siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan bersatu terlebih dahulu dalam doa bagi saudara. Kembali kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Kami memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki pada hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau menjadi pribadi yang menjadi teladan dalam hidup kami. Itu kami bisa lebih lagi memberitakan kasih-Mu atas setiap orang yang ada di sekitar kami. Bapak, dalam persembahan kami, dalam persembahan ini Bapak dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Dan banyak orang di sekitar kami di luar sana yang mungkin membutuhkan, bahkan kurang beruntung dari kami. Kita bisa merasakan berkat daripada Tuhan melalui setiap kami. Terima kasih Bapak, pakai lagi terlebih lagi Bapak jemaat di tempat ini, gereja di tempat ini untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati, buka
the Lamb. You are holy. Dan kekudusan Tuhan. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are Dan kami sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengar Tuhan pesan-pesan yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Pak Niko Tuhan atas setiap kami. Dengan pesan-pesan profetik ini Bapa bisa menjadi tuntunan pedoman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita akan menyaksikan pesan-pesan dari Bapak Gembala kita Pak Niko. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga."
Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-muridnya Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di surga? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Hal kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berkata, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya, sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21-23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas di mana bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama.
Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tapi sebaliknya kalau pekerjaannya itu terbakar, karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan. Yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan ajak kita semua untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11, dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh. Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Wow. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini, pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami,
Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, kalau kita mengendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Bahasa roh atau bahasa lidah dalam Alkitab dituliskan di 1 Korintus 14, Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 10, dan Kisah Para Rasul 19. Kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa roh atau bahasa lidah dalam bahasa Greka atau Yunani disebutkan dengan glosa. Ada 3 macam bahasa roh atau bahasa lidah, yaitu yang pertama, bahasa roh yang harus diterjemahkan atau ditafsirkan. Yang kedua, bahasa roh yang tidak perlu diterjemahkan atau ditafsirkan. Karena memang hanya Allah yang mengerti artinya. Ini adalah penyembahan dalam roh. Dan yang ketiga, bahasa roh yang diterjemahkan oleh Allah sendiri. Sehingga dimengerti oleh orang yang mendengarnya dalam bahasa yang dimengerti. Kesimpulan yang ketiga, bahasa roh atau bahasa lidah bisa diucapkan di mana saja. Artinya bisa di rumah, di kebaktian umum, di kebaktian doa, di kul, dan di mana saja kita berada. Kesimpulan yang keempat, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 39 dan 40 berkata, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Memasuki tahun 2025, tahun yang penuh dengan ketidakpastian, tahun di mana bencana alam, peperangan, krisis ekonomi yang makin menghebat. Tahun di mana keadaan akan menjadi semakin sukar. Tuhan memberikan tuntunannya.
Yang pertama, sesuai dengan Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Artinya, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, lebih banyak berbahasa roh. Yang ketiga, Tuhan akan menuntun melalui tiang awan dan tiang api. Karena itu kita harus banyak berada dalam hadirat-Nya. Supaya kita peka terhadap tuntunannya. Ingat, memasuki tahun 2025 yang seperti ini, justru tema tahun 2025 adalah tahun penuaian. Saya berdoa agar pengurapan Tuhan turun ke atas kita sekarang ini. Pengurapan yang akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan pengurapan yang memberikan kuasa untuk menerima dan menikmati penuaian berkat secara materi. Haleluya! Mari, angkat tangan kita. Nyanyikan lagu ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Curahkan Tuhan, curahkan kuasa itu ya Tuhan, kuasa. Terima kuasa, terima kuasa, terima. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Jadi mungkin yang baru hadir, ya selamat datang yang baru hadir. Ya, jadi kita setiap minggu ketiga kita akan dengar dari langsung gembala sidang kita Pak Niko. Ya, di gereja kita gembala sidangnya Pak Niko. Kita di bawah naungan rayon CK4. Siapa? Pak Wenger Kauntu. Ya, jadi minggu ketiga kita dengar langsung dari Pak Niko. Setelah itu minggu ketiga ada apa? Makan. Ya, oke, saya cuma kasih laporan aja. Mungkin kan waktu minggu lalu saya nggak datang, saya pelayanan di GB Tanah Abang. 2 minggu yang lalu ingat ada pendeta Pak Hari Sempuluh ya, yang mereka katakan dia akan ke dan tim ke Kalimantan. Ya mungkin saudara juga ada yang memberi. Nah ini ada laporannya hamba Tuhan ini kemarin ke Kalimantan. Ya. Ya, ini yang tengah ya orang ini ya, ingat ya. Dia tuh. Jadi barang-barang ini kemarin terkumpul berapa ya ini? Kita gereja juga kasih, saya pribadi kasih 2 juta ya, 2.300.000 ya, 700. 2.700.000-an kurang lebih ya dari saudara, dari gereja kita juga keluar, dari saya pribadi juga. Ini jadi mau dibeliin apa katanya gitar segala macam, banyak sekali bawaannya. Ya, nah ini kira-kira ya. Jadi walaupun kita nggak punya kesempatan untuk kita menginjil, uang kita jalan ke sana. Ya, karena ini tahun penginjilan. Ya nanti kalau ada lagi kita juga akan support pelayanan buat penginjilan. Kita percaya Tuhan sedang menuai jiwa-jiwa. Saudara, kalau kita lihat sedikit aja mengenai kejadian ya kemarin di Amerika ya terjadi demo secara besar-besaran sporadis seperti itu. Ya, saya percaya ini adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan buat
buat masa-masa penuaian terakhir ini. Ya, kenapa? Karena Amerika itu center, pusat. Ya, semua dunia matanya ke sana. Semua dunia tuh melihat ke Amerika. Kalau terjadi di Amerika itu terjadi satu dunia, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena ya itu pusatnya, senternya. Dan luar biasa, ya. Nah, kita kan ada namanya Azusa Street, ya, kelihatan nggak? Nah, Azusa Street Prayer Tower. Nah, ini tempat kita, ya. Ada tulisannya tuh kalau kebaca tuh, Azusa Street Prayer Tower. Ini waktu kerusuhan, ini kena. Ya nggak dijarah, nggak dirusak, tapi ada dicoret-coret, ya dicoret-coret di pintunya, ini pintu masuknya, ya dicoret-coret ini, ya segala tulisan segala macem. Dan luar biasanya, ini diliput di berita, ya di berita breaking news, ya lihat live Los Angeles, yang center apa, ya Azusa Street Prayer Tower. Bayangin, ini iklan gratis. Yang lihat siapa? Satu dunia ini. Bahkan minimal orang Amerika ngeliat nih. Kayak kita kan kalau lagi keadaan ini kan kita mau nonton TV kan, mau tahu beritanya gimana, gawat gak? Lihat semua mata yang mungkin nggak pernah tahu Azusa Street Prayer Tower, mata mereka akan melihat di sini. Apa sih Azusa Prayer Tower? Oh ada ya, tempat apa sih? Nah, orang akan datang. Ya makanya ini iklan gratis. Saya percaya ini Tuhan terus kerja. Ya jangan kita pikir wah ini enggak, Tuhan tuh terus kerja luar biasa. Ya ini iklan gratis ini, coba. Bagaimana kita memberitahu ini ada Azusa Street Prayer Tower tuh, ada menara doa tuh di sini. Bagaimana caranya tahu? Nah ini cara Tuhan. Ya orang lihat di sini. Ini bukannya ini ya, jadi ini live. Jadi diambil dari TV di sana, ya live Los Angeles, ya breaking news. Ya ini adalah KCAL News di sana. Ya bahkan saya percaya banyak juga stasiun-stasiun TV lain yang juga akan menayangkan seperti ini. Saudara, saya hanya mau katakan ini satu lagi. Kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Ayo dari Paniko katakan kita harus penuh Roh Kudus. Kita siapkan yang nanti melihat Yesus datang itu murid. Kenapa? Karena waktu Yesus naik ke surga yang melihat Yesus terangkat, saya itu murid. Nanti dia datang, pasti yang melihat juga murid. Pastikan saudara murid Tuhan Yesus, bukan sekedar tahu tentang Yesus, tapi menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus dikatakan apa? Serupa dan segambar dengan Tuhan. Ayo persiapkan hidup kita sungguh-sungguh. Ya kita lihat perang lagi segala macam, ya hal-hal yang dulu nggak pernah terjadi, sekarang terjadi dengan di depan mata kita. Kita ada di penghujung daripada akhir zaman. Sebentar lagi Yesus datang menjemput kita, Maranatha. Dia pasti datang menjemput kita. Yuk hari-hari ini kita mau menjadi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya Roh Kudus itu akan menolong kita, membantu kita, menjadikan kita hidup kita, daging kita akan dikikis terus waktu kita penuh dengan Roh Kudus. Saya juga belajar hari-hari ini mulai berbahasa roh lebih banyak lagi. Ya saya kalau dari kantor, saya setiap hari dari rumah ke kantor itu perjalanan kurang lebih 30 menit. Ya kantor saya dekat daerah Harmoni. Ya saya di rumah di Sunter, kurang lebih perjalanan siang hari itu kurang lebih sudah 30 menit ya, kurang lebih ya kadang 32, 33. Saya melatih diri saya di mobil saya berbahasa roh. Setengah jam non-stop saya berbahasa roh. Sepertinya kita nggak ngerti apa artinya, tapi saya percaya roh itu berhubungan dengan roh. Firman Tuhan katakan Allah kita adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus dalam roh dan kebenaran. Dan dia jangan lupa ya jangan bahasa roh, nipu jangan terus. Mau nipu pakai bahasa roh lagi, mau buat dosa pakai bahasa roh, nah itu repot. Ya kan, dan kebenaran. Yuk bangun yuk hidup kita. Ya hanya orang-orang yang hari-hari kuat, goncangan semakin kuat, goncangan semakin luar biasa. Tapi orang-orang yang penuh Roh Kudus adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena roh berhubungan dengan roh. Dengan bahasa yang kita juga nggak mengerti, tapi percayalah roh itu akan terkonek sama roh. Ya kadang-kadang waktu saya doa berbahasa roh nggak tahu gimana, nangis nggak tahu karena kita nggak tahu artinya. Ya mungkin itu roh itu sedang menyatakan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, doa-doa yang kita nggak terucapkan dikatakan, doa-doa yang udah di luar daripada bahasa-bahasa kita. Ya waktu kita berbahasa roh kita itu yang berhubungan dengan Tuhan. Seringkali waktu saya berbahasa roh kayak ada sukacita. Ya ada sesuatu yang apa lagi lah. Ayo sama-sama nih latih bangun hidup kita
Saudara mungkin di kendaraan umum, boleh dalam hati sudah berbahasa roh. Ya, saudara lagi kendaraan naik motor, daripada bengong-bengong, ya kan sambil nyupir, sambil bahasa roh. Saya percaya kalau kita lakukan itu, kuasa Tuhan terus menjaga kehidupan kita. Kita semakin kuat, roh kita semakin kuat. Roh kuat, itu keluar akan juga semakin kuat. Kenapa orang jatuh dalam dosa? Karena rohnya kan kuat. Daging itu yang menguasai kehidupan kita. Ada satu statement terakhir, itu luar biasa. Orang di luar sana yang ngaku Roh Kudus adalah manusia daging yang punya roh. Setuju ya? Kalau orang nggak punya roh mati kan? Jadi orang di luar sana yang dipenuhi Roh Kudus adalah manusia daging yang punya roh. Tapi kita harusnya apa? Kita adalah manusia roh yang tinggal di dalam daging. Beda. Kalau di luar sana mereka manusia daging yang punya roh. Artinya apa? Dagingnya yang menguasai hidup mereka. Dia punya roh tapi sekedar aja, nggak hidup, rohnya mati. Jadi dia manusia daging, dikuasai sama apa? Ya daging, hidupnya daging, cari duit daging, semua daging, berkata asal, hantem semua, ini daging. Tapi kita adalah manusia roh yang tinggal di dalam daging. Hidup kita bukan hidup dikuasai oleh daging, tapi hidup kita hidup dikuasai sama roh. Kita manusia roh, kita bukan manusia daging. Pastikan kita menjadi orang-orang yang hidup karena kita manusia roh, bukan manusia daging. Ya sampai Tuhan datang, Maranatha, dia jemput kita kedapatan orang-orang yang tak bercacat celah. Haleluya, haleluya, Maranatha, datanglah. Ayo saya undang. Kita akan akhiri. Oh, Rabasya Kandaya Rabaya Rabasya Kandaya Rabaya Rabaya. Oh, ya Rabaya 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 Rabaya. Oh, ya Rabaya 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 Rabaya. Yuk kita bangkit berdiri. Oh, ya Rabaya Rabaya, datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah
Dan biar setiap kami penuh oleh Roh Kudus Tuhan. Hidup kami, hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Hidup kami, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kami, hidup yang menyenangkan Tuhan. Tuhan, biarlah hari-hari ini kami menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kami berjaga-jaga Tuhan, karena sebentar lagi Tuhan. Oh Rabasyana ya Rabasyana, kami akan melihat kedatangan yang kedua akan menjemput kami. Biar Tuhan kami kedapatan orang-orang yang layak Tuhan masuk dalam pengangkatan Tuhan. Hari yang kami rindukan, Maranatha, Maranatha, Yesus datanglah menjemput setiap kami mempelai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih apa berdoa buat setiap jemaat di depan ini Tuhan. Mereka juga menjadi jemaat yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka penuh Roh Kudus. Mereka berjalan sesuai tuntunan Tuhan. Mereka bukan hidup oleh karena daging, tapi hidup oleh karena Roh Tuhan. Bawa mereka lebih lagi Tuhan. Biar Tuhan pada saat Engkau Yesus datang menjemput, mereka juga orang-orang yang terbilang masuk dalam pengangkatan itu Tuhan. Hari-hari yang sangat kami tunggu Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Biar firman Tuhan boleh melekat atas setiap kami. Kami menjadi murid Tuhan Yesus. Kami mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Tuhan tuntun kami sepanjang hari lepas hari dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan oleh melihat Yesus dalam kehidupan kami. Kami berbeda karena kami punya Tuhan. Kami bukan manusia daging, tetapi kami manusia roh yang tinggal di dalam daging. Biar orang boleh melihat kami beda, karena kami punya Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Sebentar kami akan bersantap siang Tuhan bersama-sama. Biar ini menjadi satu fellowship kami satu dengan lain Tuhan Yesus. Biar kesatuan unity boleh ada atas setiap kami Tuhan, dan boleh hidup gereja di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bakal memberikan persembahan. Mari kita akan amplop kolektor kita. Oh rabaya syakadaya rabaya. Bapak, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Kami boleh menabur Tuhan. Pada saat kami menabur dengan sukacita, pada saat kami menabur dengan pengertian yang benar, kami percaya kami menuai berlipat-lipat kali ganda. Berkati Tuhan setiap apapun yang kami kerjakan, tangan Tuhan menyertai, membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Oh rabaya syakadaya. Kekasih dalam pulangan. Terima berkat kasih sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa, anak yang tunggal yang mengasihi kita Yesus Tuhan, dan berdoa penghiburan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kita datang Yesus Tuhan menjemput kita dari awan-awan yang memepahkan sampai selama-lamanya. Kita yang berjalan menerima berkat sama-sama katakan amin. Selamat siang.